Pertanyaan kita adalah bahwa yang terjamin di akhir zaman Makkah Madinah. Ketika terjamin itu amal di sana Wahabi atau Ahlussunnah? Itu yang perlu dipahami, Pak. Kalau Bapak mengatakan amalnya Wahabi, konteks sekarang. Sekarang akhir zaman atau belum? Kalau akhir zaman berarti mungkin meninggal kita kiamat. Pertanyaan, apakah kiamat setelah kita meninggal nih? Atau besok akan kiamat? Sehingga kita meyakini bahwa akhir zaman. Sehingga yang diyakini disebut Nabi itu akidah yang sekarang ada di Saudi. Itu panjang lagi itu, Pak. Kalau pakai ini, Pak, saya tak pakai tag, Pak. Sehingga kita tidak sebut kita mengikut Syano fanatisme, enggak. Kita pakai nalar kita. Biar Bapak dengan nalar Bapak pikir. Jangan pakai nalar orang. Wahabi itu kelemahannya dia pakai nalar orang. Dia tak punya nalar dia. Maka kawan-kawan, anekdotnya, cara mudah ikut Salafi itu buang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuplikan video tadi yang mengatakan bahwa ya, yang sekarang terjamin adalah Mekah dan Madinah. Tapi apakah akidah di Mekah dan Madinah yang sekarang itu adalah yang sesuai dengan akhir zaman? Ya Ustadz, saya yakin akidah yang sekarang ada di Mekah dan Madinah adalah akidah yang hak, dan itu akidah yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mempertanyakan kalau akidah akhir zaman, apakah nanti akan kiamat setelah kita meninggal? Wallahu a'lam, Ustaz. Menurut saya ya, yang pemikiran saya dan dengan apa yang pernah saya dengar itu, mengenai kiamat kita tidak bisa menentukan, Ustaz. Kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri juga tidak tahu kapan kiamat. Tapi dengan diturunkannya atau dilahirkan Nabi Muhammad ke dunia ini adalah bukti dari akhir zaman, karena umat yang sekarang ini adalah umat Islam, adalah umat akhir zaman. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian mengenai anekdot yang Ustaz katakan, kalau Wahabi itu kelemahannya adalah tidak punya pemikiran sendiri, atau dengan kata lain, kalau mau menjadi Salafi adalah buang pemikiran kita. Tidak begitu juga, Ustaz. Apakah menurut Ustaz kita Salafi Wahabi itu tidak punya pemikiran? Yang benar adalah, Ustaz, ketika pemikiran kita dihadapkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, maka sikap sebagai seorang Salafi adalah sami'na wa ata'na, tidak ngeyel gitu, Ustaz. Jadi kalau sudah bertemu dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, kita hanya manut-manut saja, ya begitu. Dan kita tidak akan membantah, apalagi mengkias-kiaskan sesuatu dengan menganalogikan seperti itu. Karena takut, Ustaz, nanti salah. Jadi kalau ada anekdot yang seperti itu, mau ikut Salafi itu buang pemikiran, totali tidak. Kita hanya membuang pikiran kita, atau kita merendahkan pemikiran kita di bawah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jika kalau Ustadz tersebut mengatakan, saya mengandalkan ya Pak, pakai otak, ya untuk hal-hal tertentu yang masih ada celah, yang masih ini bukan Quran dan Sunnah yang bisa diotak-otakin, Ustadz, kita akan menggunakan Ustadz. Apalagi untuk membantah Ustadz itu pasti pakai otak, Ustadz. Untuk membantah para Ustadz yang ngiyel-ngiyel itu juga pakai otak. Dan kita pakai otak untuk mempertahankan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Beda dengan yang ngiyel-ngiyel itu. Sudah ada jelas Al-Qurannya, sudah jelas hadisnya, tapi masih di ngeyel, bantah. Misalkan saja ya Ustadz, kalau pakai otak semua ini, maka urusan agama itu akan mengandalkan otak itu rusak agama kita. Misalkan saja Ustadz, untuk urusan wudhu, apabila batal wudhu kita karena buang angin, kalau menurut akal kita, kira-kira apa yang akan disucikan? Di mana buang anginnya, di mana yang disucikan? Kalau menurut akal pasti akan di mana tempat buang angin saja, seperti berkumur atau begitu. Kalau menurut syariat, ketika buang angin, ya kita akan
ulangi lagi wudhunya. Kemudian satu lagi Ustaz, untuk ada hadis ini sahih diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW atau hadis sahih, saya pernah dengar itu, apabila sesuatu minuman dimasuki oleh lalat ke dalam gelas atau bejana, apakah air itu akan kotor atau najis? Minuman ini ya, minuman misalkan susu atau kopi atau apa begitu dimasukin lalat, kebanyakan manusia akan membuang air tersebut. Sedangkan menurut hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, minuman tersebut hanya cukup lalatnya saja yang dicemplungin, ditenggelamkan, kemudian lalatnya dibuang, dan air minum tersebut bisa kita minum. Insya Allah tidak apa-apa. Dan itu saya ikuti Ustaz, karena itu hadis. Apabila ada minuman saya kemasukan kopi saya misalnya Ustaz, kemasukan lalat, maka lalatnya saya cemplungin, saya tenggelamkan lebih dalam, lalu saya buang lagi lalatnya, dan minuman tersebut akan tetap saya minum. Itu logikanya di mana? Kan tidak pakai akal itu. Itu akalnya kan menurut kita, akal kita kotor minum. Tapi menurut hadis tidak, karena setelah diteliti bahwa ada kebaikan di situ, dan bisa dilihat penelitian tentang lalat yang masuk ke dalam air itu ada apa gitu Ustaz. Jadi kalau ada anekdot salafi tidak punya akal, ikut-ikut orang lain, maksudnya ikut-ikut ini, ikut-ikut itu ya ikut Al-Quran dan Sunnah Ustaz, bukan pemikiran sendiri ya. Itu menurut saya Ustaz, dengan ilmu saya yang terbatas, mungkin Ustaz lebih paham. Demikian sanggahan saya untuk Ustaz dalam video tadi. Semoga ini tidak mewakili semua ya Ustaz ya, tidak mewakili semua yang ada ya. Saya hanya masih belajar, dan ini yang saya pahami, ketika kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri dan kita mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah, sami'na wa ata'na. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.